Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali pembahasan kita pada kali ini dengan berdoa mulai. Semoga kita diberikan kelancaran, kemudahan, dan kemanfaatan dari pembahasan yang akan kita sampaikan pada kali ini. Oke, melanjutkan apa yang sudah kita sampaikan pada minggu lalu. Ketika kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana cara kita untuk membuat toko online ya. Toko online menggunakan CMS jumlah virtual Kenapa ini kita pakai? Karena kita mempertimbangkan basic dari jurusan atau ilmu pengetahuan yang Anda pelajari, karena Anda yang tidak belajar di teknik informatika atau teknik komputer atau sistem informasi, maka pengetahuan tentang dunia IT, dunia website tentu saya tidak sebanyak dengan mereka. Sehingga bagaimana kita menjembatani agar kita tetap bisa memanfaatkan teknologi IT itu dengan cara yang tepat, namun sesuai dengan target yang kita pelajari. Artinya bagaimana kita bisa membuat toko online gitu atau website yang kita gunakan untuk e-commerce, tapi tanpa harus kita ribet untuk mempelajari yang berkaitan dengan dunia pemrograman. Nah, sekarang mari kita lanjutkan pembahasan kita. Kalau kemarin kita sudah punya websitenya, maka sekarang bagaimana kita cara mengelolanya, bagaimana kita mengisikan produknya, bagaimana cara kita melakukan pemasarannya. Seperti itu. Untuk yang pertama, maka jangan lupa karena kita masih menggunakan server lokal atau local host atau server di komputer kita, ya, maka jangan lupa kita menghidupkan dulu SAM-nya. Ya, berikut tampilan dari SAM ya. Ini adalah tampilan dari SAM-nya. Yang kita pakai adalah SAM kontrol panel untuk versi 3.3 gitu ya. Kemarin yang sudah kita download dan kita sudah kita berikan tutorial bagaimana cara menginstalnya untuk menjadikan komputer kita itu sebagai sebuah server lokal atau yang sering dikenal dengan nama localhost. Nah, kemudian kita aktifkan dulu software aplikasi yang dibutuhkan dalam rangka menjalankan sebuah situs atau website ini. Apa sih kita start, MySQL sudah kita start, sebenarnya cukup dua itu saja ya. Tapi kalau mau yang lain juga dihidupkan juga tidak apa-apa. Nah, kemudian kita membuka browser ya. Dari browser ini kemudian kita akan mengakses alamat dari website yang sudah kita buat kemarin yang ada di localhost ya. Localhost usahaku. Untuk ini kita mengakses websitenya dulu. Dan setelah itu nanti kita mengakses masuk ke area administrator ya, admin ya, untuk mengelola tampilan ataupun konten yang ada di website yang kita kelola ya, kita buat. Ya, inilah tampilan dari website asli ya. Artinya ini belum kita edit, belum kita rubah, masih asli hasil dari instalasi awal. Sini ada gambar produk, sehingga nanti ketika kita punya produk, maka kita menampilkannya di sini dan dengan beserta deskripsinya. Dan sebagainya, ini sih ada varian dan sebagainya. Add to cart ini kalau untuk kita masukkan itu keranjang itu nanti pembeli akan memesan ya, memesan untuk dimasukkan dalam keranjang sampai nanti ke pembayaran. Nah, ini tampilan websitenya masih seperti asli. Nah, sekarang kita bagaimana cara mengubahnya?
maka kita masuk ini biarkan saja, kita buka tab lagi, kita masuk ke wilayah administrator. Kita tekan sama localhost usahaku garis miring administrator. Nah, klik. Nah, sehingga kita akan dibawa kepada portal login ke area administrator. Nah, kemarin kita sudah buat, jangan sampai lupa kemarin, kalau perlu setiap langkah itu dicatat agar nanti kalau suatu saat kita butuh aja maka kita tidak kesulitan untuk mencari. Masukkan usernya dan passwordnya, kemudian kita klik login. Nah, inilah tampilan dari ruang admin atau ruang administrator atau ruang pengelola yang digunakan untuk mengelola tampilan. Kalau ini adalah tampilan dari kita, kalau yang tadi ini adalah tampilan dari pengunjung ya, atau user atau visitor gitu ya. Orang akan melihat ini. Nah, ini dikelola dari ruangan ini ya. Nah, di sini apa saja? Di sini ada banyak menu. Ya, ada menu untuk mengelola sistem, user. Di sini ada untuk pembuatan menu, konten, komponen yang mungkin akan kita tambahkan dan lain sebagainya, atau ekstensi yang akan kita manage atau kita tambahkan dan sebagainya, mau tambahkan modul, plugin, template dan lain sebagainya, atau language itu bahasa. Kalau tadi bahasanya Inggris mau kita ganti dengan bahasa Indonesia, maka nanti lewatnya di sini. Kemudian ini untuk pertolongan, ini untuk pengelolaan virtual ya. Nah, sekarang kita ke virtual. Kita ke kontrol panel yang virtual, langsung ke bagian yang advance. Ya, adik-adik sekalian, mungkin untuk tahap awal ini karena kita berada di wilayah Indonesia ya, kita akan familiar kalau kita menggunakan bahasa Indonesia, karena mungkin untuk skop awal ini kita mungkin untuk memperkenalkan produk-produk dalam negeri atau produk bahan yang kita hasilkan untuk segmentasi bahasa dalam negeri. Sehingga mari kita yang pertama kita ubah dulu bahasa Inggris ini, bahasa Indonesia ke dalam bahasa Indonesia. Caranya bagaimana? Cara kita ke ruang administrator, ya. Kemudian di sini ya, di dalam menu ini ada yang namanya extension ya, extension. Kemudian pilih manage. Kemudian di sini ada kata-kata, ada menu install and suite, diklik ya. Kali lagi ada extension, manage, install and suite. Dan di sini kita sudah disediakan berbagai macam bahasa yang bisa kita gunakan. Kita cari yang bahasa Indonesia. Nah, sebelum di sini sudah ada ya. Kalau pertama kali Anda melihat tapi belum menemukan, Anda bisa cari. Bisa lewat menu pencarian ataupun lewat di sini ya. Sekarang karena menu Indonesia sudah ada, kita tinggal klik saja install di sini. Kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Ya. Maka otomatis di sini bahasa yang kita kita lihat di sini juga sudah langsung berubah menjadi bahasa Indonesia. Sistem pengguna, menu, konten, komponen, ekstensi, bantuan, pasang berbeda, dan semua sudah dalam bentuk bahasa Indonesia. Ya, bahasanya. Nah, kemudian untuk karena defaultnya masih bahasa Inggris, kita ubah dulu. Ya, kita ubah dulu, kita pindahkan dari yang bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Di sini ya masih ekstensi bahasa tadi. Kalau tadi kita di sini untuk memasang atau menginstal, maka sekarang kita mengalihkan dari bahasa Inggris ke dalam bahasa
Indonesia ya. Di sini ada bahasa, kita lihat di sini ada bahasa yang terpasang di sini. Bahasa yang bahasa terpasang. Kita klik ya. Kita klik. Nah, di sini defaultnya itu masih bahasa Inggris. Nah, kita ubah. Ini bahasa yang terpasang. Kita ubah dalam bahasa Indonesia. Kita klik di sini bahasa Indonesianya, kemudian pasang bahasa. Itu untuk merubah ke bahasa. Nah, kemudian yang kedua tadi untuk yang bahasa konten. Nah, bahasa konten kita klik ya, bahasa Indonesia, kemudian pasang bahasa. Ya, coba kita lihat apa sudah berubah. Kita cek dulu lagi bahasa konten apa sudah berubah titiknya. Ya, sudah. Oh, ya. Bisa. Kemudian kita lihat di sini, kemudian kita refresh. Ya, di sini sudah berganti dalam bahasa Indonesia. Nama pengguna, sandi, lomba sandi masuk, Anda versi dan lain sebagainya sudah. Nah, tinggal yang di sini yang tempat untuk menampilkan apa namanya produk. Nah, caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Kita ke ruang administrator. Ya, kita lanjutkan. Bagaimana cara mengubah bahasa yang di sini berbahasa Inggris, termasuk ini ya, apa namanya, mata uang. Mata uangnya masih dalam euro, atau mungkin ada yang dolar ke dalam bahasa Indonesia dan rupiah. Ya, akan jelaskan secara singkat. Nanti untuk detailnya bisa Anda tambahkan sini. Kita masuk ke ruang admin, kemudian di sini ada Virtualmart, ya. Kemudian pilih shop atau toko. Ya, kita asingkan ya. Ini kita rubah ke dalam usahaku. Ini URL kalau nanti disisikan ketika sudah online ya. Kalau yang masuk lokal host kita biarkan seperti ini ya. Nah, di sini untuk mengubah mata uang menjadi rupiah, kita klik cari yang rupiah. Ini ya, Indonesian rupiah. Nah, sudah. Image ini kalau mau ditambahkan boleh ya. Nah, kalau sudah nanti kemudian kita klik simpan. Nah, ini lain-lainnya bisa Anda isikan sendiri. Untuk invoice-nya nanti bentuknya seperti itu, bisa nanti diedit dan disesuaikan sesuai dengan keperluannya. Jadi ini untuk satu ya. Kemudian setelah itu kita klik simpan, simpan dan tutup. Oh ya, tadi belum dirubah ya, bentar ya. Nah, tapi ini sudah berubah ya, currency-nya harusnya coba kita lihat. Currency-nya coba di sini ya, currency. Kita cek sini dari Indonesia rupiah.
Indonesian, oh ini sudah ya. Nah, klik simpan. Dan kita ke sini ya. Ulang. Terus pilih yang Indonesia. Ya, Indonesia. Ya, sudah ya. Berarti ini sudah muncul di sini. Tinggal nanti kita akan memasukkan produk dengan nilai rupiah. Caranya gimana? Kita masuk lagi ke bagian pilih format, pilih produk. Misalnya produk kategoris kalau kita ingin membuat kategori baru. Kalau tidak, kita bisa langsung menambahkan di produknya. Bagaimana cara menambahkan produk di sini? Setelah kita tadi ke menu Virtuomat, komponen Virtuomat, di sini ada produk ya. Setelah kita klik tampilan seperti ini, maka di sini ada plus baru. Ini untuk menambahkan produk baru. Ini contoh kalau kita ingin menambahkan produk baru, misalkan ya adalah ya produknya misalkan ini hanya contoh ya. Contoh coba saya misalkan produk harian dan seterusnya ya, misalkan nanti bisa dialog produk alias ini hanya contoh saja. Kemudian harga misalkan 7.000 untuk Indonesian rupiah. Seterusnya kemudian produk deskripsi dan sebagainya. Oke, produk status kita langsung stop status produk dimension cm ya, panjangnya 4 8 ya, 4 hanya 12 dan itu maksudnya produk image kita bisa pakai ini ya, upload terus misalkan oh iya terus nah, kemudian kita simpan. Jadi setelah kita klik simpan, maka kita bisa cek produk yang tadi sudah kita pasang apakah sudah terpampang di Tokopedia. Nah, ini ya. Ini tadi produknya yang sudah kita pasang 100.000 dan seterusnya. Oke. Demikian tutorial kita pada kesempatan kali ini tentang bagaimana cara mengubah bahasa di sistem ya. Bahasa sistem, kemudian cara untuk menambahkan produk kita agar tampil di Tokopedia kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.